Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin coba berbagi kepada kita semua yang hadir, dan judul dari apa yang saya mau bagikan kepada saudara siang ini adalah ujian kesendirian. Oke. Menurut saya pelajaran ini sangat penting untuk dilepaskan, khususnya di gereja seperti kita ini. Karena apa? Karena kesadaran akan pentingnya komunitas membuat orang percaya akhirnya mulai belajar hidup berkomunitas. Pengajaran-pengajaran yang memberi penekanan bahwa kita tidak bisa sendirian, yang tadinya kita mungkin enggan berkomunitas, mendesak kita akhirnya untuk kita memutuskan untuk mulai berkomunitas. Nah, itu sebabnya apa yang penting untuk dipahami bahwa kesadaran akan pentingnya komunitas membuat orang percaya mulai belajar hidup berkomunitas. Itu poin pertama. Poin kedua, ternyata kesadaran akan pentingnya Bapak rohani membuat orang percaya memulai memiliki covering rohani. Bukankah ini UCC banget? Tapi ada sebuah warning yang saya perlu lepaskan. Itu sebabnya saya mau lepaskan pelajaran ujian kesendirian. Karena saya melihat bahwa orang sudah mulai berubah, akhirnya mulai berkomunitas, mulai memiliki bapak rohani, dan disitulah kita mulai mengalami shifting dalam menjalani kekristenan kita. Nah, tetapi ada catatan kaki yang saya perlu lepaskan siang ini adalah ini. Sadari dan pahamilah tentang peranan komunitas dan covering itu ternyata memiliki batasan dan keterbatasan. Saya ulang. Sadari dan harus dipahami dengan benar bahwa peran komunitas dan covering ternyata memiliki batasan dan keterbatasan. Mengapa ini penting? Saya tekankan karena begini. Kita harus memiliki kepekaan terhadap proses pembelajaran dan pembentukan Tuhan atas hidup kita. Setuju? Saudara mempercayai bahwa sebetulnya Tuhan sangat serius dalam mengerjakan keserupaan dalam hidup kita. Itu sebabnya dia sedang membentuk kita, dia terus bekerja di dalam diri kita, dan saudara harus memahami itu bahwa mungkin saudara sadar atau tidak, sebetulnya Tuhan sedang bekerja untuk mengajar saudara banyak hal sebenarnya. Nah, mengapa ini jadi penting? Lihat ini saudara. Karena kegagalan menangkap apa yang jadi pembelajaran Tuhan membuat kita menjadi sangat rentan terhadap kekecewaan yang berujung pada kepahitan. Sampai di sini bisa menangkapnya. Kegagalan dalam menangkap apa yang menjadi pembelajaran Tuhan membuat kita jadi sangat rentan menurut saya terhadap kekecewaan yang kalau tidak benar-benar dipahami maka tidak heran akhirnya saudara jadi pahit. Ambil contoh. Saudara pernah ketemu orang-orang yang luka sama komunitas? Pernah mendengar bilang gini, mereka bilang begini, jangan-jangan saudara, udah deh gak usah ngomong komunitas-komunitasan. Di mana mereka waktu saya butuh? Pernah dengar itu? Terus saudara pernah mendengar tentang keluh kesah orang tentang covering dan bapak rohani? Mereka bilang gini, ngomong kosong sama bapak rohani. Buktinya mereka mana? Waktu saya lagi ada dalam kondisi yang sangat terdesak dan saya sangat membutuhkan. Nah, itu sebabnya akhirnya ada banyak orang yang akhirnya mulai muak dengan komunitas. Muak dengan covering rohani. Mereka bilang udah yang penting Kristen aja deh. Udah gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh. Yang penting Kristen hari Minggu udah cukup toh. Nah, itu sebabnya menurut saya ini pelajaran siang ini jadi sangat penting. Karena ini akan menolong kita dari jebakan-jebakan. Nah, sekarang saudara perlu paham bahwa kegagalan menangkap apa yang jadi pembelajaran Tuhan membuat kita menjadi sangat rentan terhadap kekecewaan yang berujung pada kepahitan. Kalau saya tanya kepada saudara siang ini, secara pribadi lepas pribadi, kira-kira apa yang Tuhan sedang ajar dalam hidupmu melalui semua peristiwa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Lewat krisis ekonomi,
lewat gesekan rumah tangga, lewat kehancuran usaha kita contohnya. Seringkali kita cuma berfokus pada masalahnya, tapi kita tidak pernah cerdas melihat apa di balik semua itu. Saya ulang ya. Kita berfokus pada masalahnya, tapi kita tidak pernah sadar akan pembelajarannya. Apakah Tuhan iseng dengan mengizinkan usahamu goyang? Apakah Tuhan iseng membiarkan rumah tangga kita jadi goncang? Saya pikir tidak. Pasti ada pembelajaran di balik semuanya masalahnya. Nah, mengapa ini jadi penting? Karena dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita selalu melihat setan bekerja, tapi kita gagal melihat Tuhan bekerja. Kita bisa lihat setan lagi kerja, Pak. Lagi ngancurin rumah tangga, Pak. Lagi ngancurin anak. Lagi ngancurin usaha. Ini setan semua, Pak. Gitu. Kita lihat sepak terjang setan, tapi kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan pun lagi nggak nganggur. Dia lagi turut bekerja secara aktif. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pasif. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat aktif. Engkau rasa atau tidak, engkau lihat atau tidak, itu tidak menentukan Tuhan kerja atau tidak. Bahkan engkau mempercayai dia atau tidak, dia kerja dalam hidupmu tidak ditentukan oleh imanmu. Apa gara-gara engkau tidak beriman maka dia nggak bisa kerja dalam hidupmu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih agak horor menurut saya. Karena firman Tuhan bilang bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Dihianati orang, ditipu orang. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Untuk orang-orang yang mengasihi dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah rambu-rambu dalam kita menjalani hidup. Karena apa? Karena apa? Coba lihat ini. Bahwa bagaimana jika Tuhan yang mengatur pribadi-pribadi yang selama ini kita harapkan dan butuhkan, itu tidak ada buat kita. Pas saudara sedang dalam kondisi yang sangat nadir, saudara berharap komunitas itu datang backup kita. Itu harapan kita. Dan ternyata mereka gak ada buat kita. Nah, kalau itu terjadi, kalau saudara tidak punya kecerdasan rohani, pasti saudara pahit. Jelas? Saudara pernah merasakan bahwa saudara sudah punya bapak rohani pas lagi dalam kondisi sangat terdesak, dalam kondisi sangat tertekan, saudara telepon, contohnya Kak Oci contohnya. Saudara pingin banget curhat dengan dia dan minta didoakan, minta disupport. Tiba-tiba ketika dikontak, HP-nya tidak aktif. Saudara segera cari ke rumahnya, tidak ada. Saudara kejar terus, tidak ada. Saya mau bilang, bukankah itu pasti terjadi dalam hidup kita? Cepat atau lambat? Makanya pertanyaan saya, bagaimana jika Tuhan yang mengatur? Kok dilalahnya, kalau orang bilang, saya nggak tahu ya, orang Bandung tahu bilang, kok kebetulannya kok semua nggak ada? Bukankah itu menyakitkan? Kita jadi kecewa sama Bapak Rohani. Kita jadi alergi sama komunitas. Apalagi kalau selama ini kita sudah bagi hidup dan selalu ada buat mereka. Tapi ternyata ada di titik nadir, ternyata mereka gak ada buat saudara. Itu luka loh. Pertanyaan saya sebelum saya lanjut adalah gini. Gimana kalau itu yang ngatur Tuhan? Bukan karena memang Bapak Rohanimu itu gak pengen tolong dirimu. Bukan karena komunitas itu enggak pengen tolong dirimu. Paham, jelasin di sini. Kan kita sudah bilang kalau di komunitas itu saling menanggung beban. Percayalah enak, banyak enaknya daripada enggaknya.
Makanya berkomunitas. Oke. Tapi saya bilang, pelajaran ini jadi penting karena kalau enggak ini diletakkan, maka saudara akan jatuh dalam jebakan-jebakan gitu. Oke, lihat ini. Masalahnya adalah setiap orang percaya pasti akan mengalami dan melewati ujian kesendirian. Saya minta tolong boleh nggak? Kayaknya mimbarnya diturunin aja deh. Saya nggak nyaman kalau tinggi-tinggi. Thank you, Pak Haji. Saya ulang. Setiap orang percaya, tanpa terkecuali saya nggak perlu siapapun saudara. Tapi kalau saudara orang, saudara pasti akan mengalami dan melewati yang namanya ujian kesendirian. Dan kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami titik itu, selamat datang dalam kerajaan Allah. Tapi kalau saudara bilang, belum tuh, oh tunggu aja, pasti datang. Nah, saya berdoa, kalau itu datang, sekarang karena saudara diperlengkapi oleh teaching ini, saudara jadi tahu gimana saudara mesti bereaksi. Kalau enggak, pasti reaksinya salah. Nah waktu saya renungkan ini, saya sangat terkejut karena ternyata tokoh-tokoh di Alkitab mengalami ujian itu. Saudara sadar bahwa Tuhan Yesus itu mengalami ujian kesendirian? Dari mana saya tahu? Lihat ini. Matius pasal 26 ayat 37 sampai 40. Bukankah ini ujian kesendirian? Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sebagai manusia dia punya perasaan seperti kita loh. Dia merasa sedih dan gentar. Itu tekanan berat sebetulnya itu. Terus, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berarti gini, tujuan Yesus ngajak murid-murid ini itu untuk apa? Butuh support. Ada dalam titik nadir, itu sebabnya dibilang, kalau kasarnya gini, gua nih lagi butuh support nih, please. Ingat, selain sebagai Tuhan, dia manusia loh saat itu. Ya 100% manusia. Jadi dia ngalami tekanan itu, dia handle sama komunitas, betul gak itu? Dia ajak teman-teman, dia ajak murid-muridnya untuk dampingi dia melewati masa-masa sulit ini. Terus perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, berarti kalau tidur berarti dia lagi bangunin Petrus. Betul itu? Itu ketiduran di ketiganya, terus dia bangunin Petrus, bangun. Terus dia ngomong begini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga sama dengan tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saya mau tanya, coba saya berharap saudara bisa menyelami situasi ini. Dia terang-terangan butuh support lah itu loh. Saya mau tanya, disupport gak? Ditinggal tidur lagi saudara. Bukankah ini ujian kesendirian? Sebagai bapak-bapak rohani, percayalah gak selalu ada anak duduk support kita. Yesus kurang apa bagi hidup? Habis-habisan. Saya mau tanya, Yesus sering ngakuin ini? Tidak pernah. Sakit gak itu? Kalau sering ngerepotin masih enak ya. Gak pernah minta sekali, tapi ada dalam titik Getsemaninya. Dia jelas-jelasan secara manusia dia bilang ini, support saya, ini masa susah. Yesus ngalami itu. Saudara mau seperti Yesus? Saudara mau seperti Yesus? Yang kedua, Paulus mengalaminya ternyata. Oke, Paulus mengalaminya, itu Yesus.
Paulus tuh ngalaminya. Nah, dari mana saya tahu? Lihat ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 16. Kalimat pembuka saja sudah memahami tekanan hari itu. Lihat baik-baik. Pada waktu pembelaanku yang pertama. Paulus itu kurang masuk penjara bukan karena nipu orang. Tapi karena beritakan Injil. Jadi kalau pengalaman pertama itu selalu tekanannya lebih hebat. Beda kalau udah masuk kedua, ketiga, keempat udah terlalu biasa. Pada waktu pembelaanku yang pertama, ini di pengadilan. Tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Saya mau tanya, ini nada waktu dia lepasin ada kecewa gak itu? Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini kecewa ini. Jadi kalau saudara kecewa ngerasa gini, mana bapak rohani, udah gak usah ngomong bapak-bapakan lah. Komunitas saudara apalagi itu, gak usah. Jadi saya mau bilang saudara gak sendirian. Yesus mengalaminya, Paulus mengalaminya. Daud mengalaminya. Dari mana saya tahu? Lihat ayat ini. 1 Samuel pasal 30 ayat 3-6. Oke. 1 Samuel pasal 30 ayat 3-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke Siklag. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tekanannya hebat itu. Oke. Tekanannya sangat hebat. Terus perhatikan. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan di Israel dan Abigail beserta istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Saudara tentu pernah belajar hidup Daud. Dia itu selalu didampingi sama 400 orang yang setia sekali. Beri nyawa buat dia. Saudara bisa bayangin 400 orang ini nemeni Daud itu harganya nyawanya itu. Daud itu buronan nomor 1 Israel. Oke? Buronan. Kalau saudara ada satu orang yang jadi buronan bangsa ini. Saudara mau berteman sama dia? Kena peluru nyasar ya itu. Jadi Daud itu 400 orang ini, dengar ya, 400 orang ini tidak bergabung waktu Daud jadi raja. Mudah bergabung sama Daud kalau Daud jadi raja, mudah, fasilitas masalahnya itu. Tapi Daud saat itu jadi pelarian. 400 orang dampingi dia dan siap pasang badan buat Daud. Ini 400 orang pasukan pilihannya. Tapi ada waktunya. 400 orang itu siap bunuh Daud. Bukankah Daud mengalami ujian kesendirian? Saudara bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Dia sangat terjepit. Kenapa sangat terjepit? Dia dalam kondisi tekanan karena nggak tahu kemana istri anaknya. Terus orang-orangnya mulai nyalain dia kan. Gara-gara kamu ini. Dari 400 yang bela dan beri hidup itu against dia. Ujian kesendirian. Oke? Contoh yang lain. Daniel mengalami ujian kesendirian. Dari mana saya tahu? Masih ingat? Lihat ini dulu sebentar. Kita mundur sebentar. Di Daniel pasal yang kedua ayat 16-18, kalau saudara tahu kisahnya, Daniel itu dengar bahwa ternyata Nebukadnezar dapat mimpi. Masih ingat itu? Terus Nebukadnezar panggil seluruh orang-orang pintar, bilang tolong kasih tahu mimpi aku apa. Terus sekaligus kasih tahu artinya. Semua orang give up, semua orang nyerah. Terus Daniel datang kepada raja dan bilang, kasih waktu buat aku. Perhatikan ya,
Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Terus, berat enggak? Berat, betul enggak? Karena situasi saat itu dia sedang ada dalam desakan untuk bisa ngasih tahu mimpinya apa, terus apa? Terus juga artinya apa? Daniel pulang, terus dia kumpulin komunitasnya. Oke? Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Berarti dengan kata lain dia berkomunitas. Oke? Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan peristiwa ini? Di mana sahabat-sahabat Daniel waktu ia harus mengalami pengalaman gua singa? Dengar saya. Ada waktunya kesulitan hidup bisa dihadapi bareng-bareng. Tapi ada waktunya kesulitan hidup harus dihadapi sendirian. Kalau saudara tidak ngerti ini, saudara pasti kecewa dan pahit. Saudara trauma berkomunitas. Saudara trauma. Masalahnya bukan omong kosong. Kalau saudara lagi ngalami ujian kesendirian, itu Tuhan yang desain. Tadi pagi sementara saya sedang siap-siap, saya diingatkan satu contoh yang terakhir. Siapa orang yang mengalami ujian kesendirian? Menurut saya adalah Ayub. Coba lihat ini. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa yang saya mau coba sampaikan di sini, di titik yang paling nadir hidupnya, harusnya dia punya penolong yang menolong. Bukannya ditolong, malah disuruh mati. Itu kalau diantara saudara jadi Ayub bisa gantung diri tuh. Anak mati, kekayaan habis, hancur semua. Yang tersisa itu teman pewaris kasih karunia. Sehidup semati. Tetapi istri Ayub bilang, gua yang hidup, lu aja yang mati. Masih ingat ketiga sahabatnya akhirnya datang? Pada awalnya pengen kasih support. Betul? Bukannya support, malah ditekan. Apa yang saya mau coba bilang di sini? 5 tokoh ini memperingatkan kita bahwa siapapun saudara pasti akan mengalami ujian kesendirian. Dan kalau saudara mengalami itu, saudara tidak bisa ngarepin siapapun termasuk istrimu. Termasuk bapak rohanimu, termasuk komunitasmu. Gak bisa. Yang menjadi masalah adalah apa tujuan dari ujian kesendirian? Ada dua. Apa sih tujuan dari ujian kesendirian? Yang pertama, ujian kesendirian adalah pembelajaran mengenai kesetiaan Tuhan. Kapan kau menghargai Tuhan? Kalau selama ini ada terlalu banyak orang yang selalu mendampingimu. Ada waktunya Tuhan perlu singkirkan semuanya. Dan yang hanya tersisa, Tuhan dalam hidupmu. Pernah alami itu? Yang tersisa, cuma Tuhan. Lihat ayat ini. Ibrani pasal yang Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa setiap orang harus mengalami yang namanya ujian kesendirian? Simple, karena Tuhan ingin mengajar kita tentang apa artinya kesetiaan Tuhan buat hidup kita.
Saudara masih ingat tentang pengalaman dari Daud, semuanya ditolak. Kalau saudara jadi Daud pasti pahit sama keluarga. Sementara Samuel datang untuk ngangkat salah satu dari anak daripada Isai untuk jadi raja pengganti Saul. Satu anak ini yang dilupakan loh. Tapi Mazmur pasal 27 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Hari ini kalau mungkin saudara sedang sepertinya ditinggalin semuanya. Tuhan ingin tampil sebagai pribadi yang paling setia dalam hidupmu. Bagaimana mungkin engkau bisa menghargai kesetiaan Tuhan kalau sementara semuanya ada di sekitarmu? Bapak rohani ada, teman-teman rohani ada, semuanya ada. Kau gak ngerasain kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Paulus tadi sempat kecewa ya. Perhatikan ayat ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16-17, apa yang firman Tuhan bilang? Perhatikan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi waktu ditinggal sendirian, semuanya ninggalin. Dan dia dalam kondisi tekanan karena dia harus ngalami pengadilan. Padahal mbok ya dibesuk lah, disupport kek. Enggak, ditinggalin semuanya. Dia harus ngadepin sendirian dalam kondisi pertama kalinya. Tapi dalam kondisi kekecewaan terhadap manusia. Ayat 17. Tetapi Tuhan mendampingi aku. Engkau gak akan pernah menghargai Tuhan sebelum kau mengecap betapa setianya Tuhan dalam hidupmu. Apa tujuan ujian kesendirian? Pembelajaran tentang kesetiaan Tuhan. Yang kedua, apa tujuan dari ujian dari kesendirian? Ternyata yang kedua adalah ujian kesendirian adalah ujian kebergantungan terhadap Tuhan. Ujian kebergantungan terhadap Tuhan. Kita lupa Bapak rohani dan komunitas itu cuma alat, bukan sumber. Itu catatan saya. Kita jadi lupa karena terlalu manusiawi. Sampai kita lupa bahwa ternyata Bapak dan Bapak rohani dan komunitas itu cuma saluran. Mereka bukan Tuhan. Itu harus tahu itu. Nah masalahnya ujian kesendirian adalah ujian kebergantungan terhadap Tuhan. Bagaimana dengan Yeremia 17 ayat 5? Perhatikan ayat ini, masih ingat? Ayat terkenal sekali. Firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah kenapa sampai kadang-kadang kita diizinkan kecewa sama Bapak rohani? Kenapa kita diizinkan kecewa sama komunitas? Simple. Kita terlalu mengandalkan mereka masalahnya. Sampai Tuhan ajarin, hey, kalau mau ngarep tuh ngarep sama yang benar. Siapa? Tuhan. Tidak ada lebih dari itu. Kalau sampai Bapak itu ada, kalau sampai komunitas itu ada, itu karena aku yang utus mereka. Tapi kalau aku nggak utus, kamu mau apa? Mau bisa apa? Hari ini, kenapa ini jadi penting? Saya selalu katakan bahwa kekecewaan memaksa untuk kita mengevaluasi harapan-harapan kita. Setuju? Kenapa engkau kecewa sama orang? Karena harapanmu terlalu tinggi masalahnya. Jangan-jangan apa yang membuatmu itu sangat kenyang sama kekecewaan. Karena engkau mengharapkan apa yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Bapak rohani gak selalu ada. Komunitas itu gak selalu ada. Nah tujuan dari pelajaran ini bukan jadi pembelaan diri sebagai bapak atau sebagai komunitas. Bukan gak ada hubungannya itu. Kita kan bilang wah ini buat bela diri nih. Supaya nanti kalau sampai gak apa-apa kan ada senjatanya. Bukan, lihat uji roh saya waktu saya katakan ini. Saya lagi lepaskan kebenaran yang menyelamatkanmu. Bukan sebagai pembelaan diri buat para pemimpin-pemimpin. Pemimpin boleh saja berkelit pakai senjata ini. Tapi mereka akan bertanggung jawab sama Tuhan kalau mereka melakukannya dengan kesengajaan. Coba lihat ini. Tanpa sadar, hati kita sudah bergeser dan menjadikan komunitas dan covering sebagai berhala. Tanpa sadar. Hati kita udah bergeser dan menjadikan komunitas dan covering sebagai berhala.
Kita lebih, dengar kalimat saya. Kita lebih kenal suara Bapa rohani daripada suara Tuhan. Bukankah itu tragis? Saudara jangan-jangan lebih kenal Kak Oci daripada Tuhan. Itu gila. Kak Oci tidak pernah mati buat hidupmu. Kak Oci tidak selalu ada dalam hidupmu. Tapi roh Tuhan yang ada dalam hidupmu engkau gak pernah kenal sungguh-sungguh. Gila gak itu? Kita lebih kenal Bapa rohani, lebih intim sama mereka daripada sama Tuhan. Bukankah itu kecelakaan? Bukankah itu kecelakaan? Kalau Bapa rohani telepon langsung peka. Ada apa Kak Oci? Tapi kalau Roh Kudus telepon, ini salah sambung kayaknya. Bukankah itu tragis? Artinya kita lebih kenal dari Bapa rohani, komunitas, lebih intim sama mereka daripada Tuhan. Bukankah kenapa seringkali hidup kita jadi digoncang? Hubungan-hubungan digoncang, tujuannya apa sih? Untuk Tuhan menyadarkan kita, hey, yang harusnya kau andalkan cuma satu, yaitu Tuhan. Tidak lebih dari itu. Nah, mengapa ini penting? Lihat gambar ini, saya berharap PowerPoint ini membuat saudara berpikir bahwa tujuan dari ujian kesendirian adalah menyeimbangkan. Katakan menyeimbangkan. Katakan menyeimbangkan. Sekali lagi katakan menyeimbangkan. Tujuan dari ujian kesendirian itu ternyata menyeimbangkan secara proporsional peran Tuhan, covering dan komunitas. Kenapa saya pilih gambar ini? Timbangan. Bapak rohani punya peran enggak? Punya. Komunitas punya peran enggak? Punya. Saudara pernah belajar tentang ingredients sebuah apapun? Pasti ada komposisinya. Paracetamol berapa miligram? Ini berapa miligram? Nah, untuk saudara kuat, saudara butuh punya Bapak rohani, saudara butuh komunitas, tapi lebih daripada itu saudara butuh Tuhan. Nah, tujuan dari ujian kesendirian adalah untuk menyeimbangkan peran-peran itu sampai akhirnya jadi proporsional. Nah, kalau enggak ada ujian kesendirian, jadi kacak-kacakan. Peran Tuhan kecil, peran Bapak rohani besar. Peran komunitas sangat besar, peran Tuhan kecil sekali. Nah, tujuan digoncang itu adalah untuk semuanya bisa berada di proporsi yang seharusnya. Sekarang, apakah yang harus dilakukan saat mengalami ujian kesendirian? Coba lihat ini. 1 Samuel pasal 30 ayat 6, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Masih ingat waktu dia kepepet itu mau dibunuh sama 400 orang yang selama ini setia sama dia? Ada kata terakhir yang membuat saya menjadi tercelik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Seringkali kita jadi orang yang cengeng dan manja, yang terus butuh dikuatin sama orang. Padahal Tuhan bilang begini, hey, jangan bergantung sama orang dong. Orang gak selalu ada, tapi Tuhan selalu ada, itu masalahnya. Lihat ini, masih ingat apa yang Mazmur pasal 42 ayat 6 bilang? Gimana waktu kita dalam ujian kesendirian, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi tertekan, udah mau putus asa, apa yang harus dilakukan? Mazmur 42 ayat 6, Mazmur telah memberikan teladan buat kita. Dia katakan gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia lagi ngomong sama siapa itu? Coba, come on, dia lagi ngomong sama siapa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Terus, dan gelisah dalam diriku. Bukankah ini pengalaman hari-hari? Tertekan, gelisah, itu hari-hari sebetulnya itu. Cuman waktu kita gelisah dan tertekan, kita selalu cari orang. Nggak pernah cari Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Apa yang sedang Daud lepaskan teladan. Dia lepaskan teladan buat para pemazmur yang ada pada zamannya. Dia memotivasi dirinya. Ada waktunya saya kecewa. Tapi waktu kecewa itu saya mulai sadar. Jangan-jangan harapan saya ketinggian. Saya harus turunin. Saya harap Kak Oci peka. Tapi kok gak peka ya, kurang ajar nih. Itu kan gak ya? Sering kali, kok gak peka ya?
Biasanya peka, kok tiba-tiba gak peka ya? Kok bebal hari itu? Bukankah itu sebetulnya kalau kita gak punya kecerdasan kita jadi pahit? Biasanya orang-orang itu peka sama keadaanmu. Dilihat muka surem aja udah ada masalah. Ini bukan surem, kusut, harus disetrika aja. Gak ada orang yang perhatian. Bukankah itu menyakitkan? Tapi Tuhan bilang gini, di saat semuanya ndak ada, aku selalu ada buat kamu. Dan ingat, yang kau harus lakukan adalah menguatkan dirimu sendiri. Masalah dari kita seringkali pintar nguatin orang, tapi kita kurang pintar nguatin diri sendiri. Kita selalu bisa kasih nasihat sama orang, tapi kapan kita terakhir memberi nasihat sama diri sendiri? Yang butuh nasihat bukan cuma orang lain, tapi dirimu. Amin? Amin. Ini penting. Coba lihat ini. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 5-9. Yosua pasal pertama ayat 5-9. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Waktu saya baca ini saya terkejut. Adalah tidak alkitabiah untuk berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Coba. Banyak orang Kristen yang bilang, Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Kurang alkitabiah saudara. Coba lihat ayat ini. Yosua pasal 1 ayat 5 itu adalah sebuah situasi yang sangat genting dalam hidup Yosua karena dia harus menggantikan kepemimpinan seorang yang bernama Musa. Siapa yang punya nyali gantiin seorang yang namanya Musa? Gantiin seorang yang namanya Oci aja susah. Siapa yang mau berani gantiin? Apalagi Musa. Belah laut. 10 tulah. 40 tahun mujizat. Kalau saudara jadi Yosua selalu akan dibanding-bandingin. Kalau dibanding itu menyakitkan dan memuakkan itu. Dulu Musa gak kayak gini. Loh, gitu, itu kan gak enak tuh. Dulu Musa gak kayak gini. Itu sakit loh terus di-compare gitu. Jadi waktu dia gantiin posisi Musa, dia gak mudah. Berat. Tapi Tuhan datangi dia. Perhatikan ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan lagi ngasih keyakinan. Terus Tuhan kasih catatan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya Tuhan lagi ngasih bocoran, hey kalau Musa bisa sehebat itu kan aku sertai. Dan aku menyertai kamu. Oke, jadi rahasianya sama. Oke, terus selanjutnya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah ayat 5 itu bicara tentang janji penyertaan Tuhan? Tapi ayat selanjutnya yang bikin gak enak menurut saya. Ayat 5 bilang, Tuhan bilang, jangan takut. Aku gak akan pernah ninggalin. Selalu ada sama kamu. Tapi tiba-tiba ayat 6 bilang begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Loh. Saudara bisa ikuti saya? Loh. Yang menguatkan dan teguhkan hati saya harusnya Tuhan dong. Tapi kenapa Tuhan bilang gini? Aku sertai. Gak akan tinggalin, jangan takut. Tapi tiba-tiba ayat 6 gak enak. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Dan kalau saudara baca, 3 kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktu saya baca ini, saya jadi merinding. Kenapa yang membuat saya merinding? Simple. Artinya kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak membuat semuanya jadi mulus toh. Jadi Tuhan bilang, aku dengar baik-baik. Kita selama ini selalu salah. Kita selalu bilang gini, yes Tuhan jadikan kemenangan. Tapi bagaimana mungkin ada kemenangan tanpa ada peperangan? Bukankah peperangan itu identik dengan tekanan? Saya nggak suka kalau ada pendeta-pendeta bilang gini. Kalau ikut Tuhan semuanya mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Jadi jangan janjikan apa yang Tuhan tidak pernah janjikan. Come on. Jangan pernah janjikan apa yang Tuhan tidak janjikan. Kasih karunia tidak membuat semuanya jadi mudah loh. Semuanya bisa iya. Tapi tidak semuanya mudah. Saya ulang. Kasih karunia tidak membuat semuanya mudah. Kasih karunia membuat semuanya jadi bisa. Tapi yang saya mau katakan di sini Tuhan bilang gini. Hey, aku akan sertai. Dan aku gak akan pernah ninggalin. Tapi bukan berarti terus kamu gak ngalami tekanan loh. Dan waktu kau menghadapi tekanan itu. Jangan berdoa minta aku kuatkan. Karena tanggung jawabmu yang berkata. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini jangan jadi jemaat manja. Kalau Tuhan ngomong gini, Tuhan akan nguatin dirimu atau tidak?
Sorry, dengar kalimat saya. Kalau Tuhan ngomong gini, Tuhan akan kuatkan kamu nggak? Tidak. Karena Tuhan udah pesan 3 kali sampai supaya nggak lupa. Nanti kalau tertekan, jangan minta kekuatan lagi. Karena kan ada aku sebetulnya. Jadi jangan minta kekuatan lagi. Kehadiranku itu sebetulnya sudah menguatkanmu. Tapi perasaanmu itu loh yang nggak matching sama Tuhan. Sampai engkau yang bertanggung jawab untuk kendalikan perasaanmu. Engkau yang harus ingatkan dirimu. Engkau nggak sendiri. Engkau nggak sendiri. Ada aku di dalammu. Bukankah itu harusnya cukup buatmu? Hari ini kenapa saya mesti tekankan ini? Karena saya berjumpa dengan jemaat yang terlalu manja, terlalu cengeng. Kita self pity dan kita bilang di mana mereka waktu saya butuh, di mana. Kita selalu mengeluhkan itu, padahal sebenarnya kita sedang menunjukkan ketidakdewasaan kita. Saudara pernah ingat cerita ini? Upacara suku Indian di beberapa daerah tertentu di mana ketika anak itu akil balik, maka yang terjadi adalah anak itu sore hari akan dibawa ke tengah hutan, terus ditaliin di sebuah pohon besar. Masih pernah dengar cerita itu? Itu cerita lama itu. Terus apa yang terjadi? Ditinggal. Wah, itu horor. Anak itu tertekan, nangis, teriak, ditinggal. Gelap total, bunyi harimau, bunyi serigala. Wah, panik, wah bisa kencing di celana itu. Tekanan hebat, tapi harus dilewati sampai bangun pas fajar mulai menyingsing. Dia kaget, karena ternyata papanya sebetulnya tidak jauh dari dia. Dan sedang pegang anak panah. Pernah dengar cerita itu? Itu adalah upacara akil balik. Bukankah ujian kesendirian adalah upacara baptisan akil balik buat hidupmu? Pengen akil balik tapi gak pengen diuji kesendirian masalahnya. Nah saya tutup dengan ini, pemain bisa tolong maju ke depan. Saat ujian naik kelas, kenaikan kelas. Kita semua harus melewatinya seorang diri. Saya masih ingat ketika anak saya melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Ketika harus menghadapi ujian akhir nasional kelas 3 SMP. Saya tahu itu titik paling berat dalam hidupnya. Karena tiba-tiba dia sangat bergantung dan sangat suka berdoa. Dia sadar bahwa dia tidak bisa bergantung sama dirinya, tapi dia butuh dia menyadari dia butuh pertolongan Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan sebagai orang tua? Pastikan memberi guru les terbaik. Pastikan beri buku-buku latihan soal. Di Gramedia saya datangin, saya cariin. Saya kasih beberapa latihan. Saya lakukan semuanya. Tapi pada hari H, dia harus melewatinya seorang diri. Terima kasih untuk Bapak Rohani. Terima kasih untuk komunitas. Tapi mau naik kelas, harus sendiri. Tujuan dari pengajaran ini bukan berarti kita gak butuh Bapak Rohani dan gak butuh komunitas. Salah. Kita butuh Bapak Rohani, kita butuh komunitas. Tapi semuanya harus proporsional.